Bang Haji, seingat saya Bang Haji pernah dicekal oleh pemerintah Soeharto waktu itu. Ya. Kemudian Pak Harto kemudian memberi penghargaan pada Pak Haji. Ya. Kira-kira lagu apa itu waktu itu akhirnya mendapat penghargaan? Begini, boleh cerita politik ya boleh? Ya. Boleh cerita ya, politik? silakan, ya. Tahun 77, 77, saya itu membackup P3. P3. Bukan menjadi fungsionaris partai, tidak. Tapi membackup. Simpatisan. Waktu itu ada 3 partai. Ya, PDI, Golkar. P3, PDI, Golkar. Ya. Kenapa saya membackup P3? Karena P3 lah satu-satunya yang berazas Islam. Asas Islam. Saya merasa punya kewajiban akidah untuk membela Islam. Di P3 lah saya. Begitu tahun berapa itu, tahun 87, diganti semua azas tunggal. Tidak aja azas tunggal ya. Saya pun mundur dari P3, tidak membantu lagi. Ya, karena sudah asasnya sudah lain. Azasnya bukan Islam lagi. Ya. Saya merasa tidak ada kewajiban untuk membela P3, begitu. Nah, kemudian saya netral selama 2 periode kampanye. Kalau nggak salah tahun 82 saya masih di P3, 87, 92 saya absen, tidak mendukung siapapun. Tapi setelah itu 92, 97, nah saya dukung Golkar, Pak Harto, atas permintaan saya sendiri. Kenapa? Saat itu Pak Harto di akhir pemerintahannya melakukan Islamisasi besar-besaran. Beliau mendirikan Yayasan Islam Pancasila, membangun 999 masjid. Ya. Kemudian hari-hari besar Islam dibesarkan, semua, wah luar biasa. Melakukan, sampai ada istilah Pak Harto ijo royo-royo. Gitu. Ya. Saya punya keterpanggilan. Jadi buat saya partai ini just instrumen saja, bukan tujuan. Tujuan saya li'alai kalimatillah li'ajil Islam wal muslimin, itu. Nah, jadi yang Anda bilang Pak Harto menghargai saya, memberi penghargaan, sebetulnya begini. Nah, jadi waktu 97 itu saya mendukung Pak Harto tanpa diminta. Dari tahun 77 82 diminta pun saya nggak mau. Dikasih apapun saya nggak mau. Tapi di akhir pemerintahan beliau, saya mau bantu Bapak. Seperti itu. Karena sama motifnya. Li'alai kalimatillah, li'ajil Islam wal muslimin. Nah, Pak Harto, almarhum Allah yarham, pernah minta saya dialuh 4 mata. Nah, inilah yang nggak bisa saya kemukakan di sini. Mungkin itu penghargaan apa? Yang pasti Bang Haji ini Raja Dangdut is rakyat. Saya mau tahu rakyat bagaimana dari Pak Haji. Kira-kira begitu waktu itu. Dan Bang Haji juga satu, ya katakanlah mubalil. Saya mau tentang kondisi saya dari Bang Haji seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya, seingat saya juga Bang Haji dapat penghargaan dari pemerintah karena ada lagu 135 juta penduduk Indonesia. Kalau penghargaan resmi dari presiden, apa itu bintang apa? Kencana. Bintang kencana kebudayaan itu dari Pak SBY. Oh, SBY. Yang lagu 135 juta kan zaman Pak Harto. Ya. Pak Harto. Itu luar biasa redaksinya. Ada Jawa, apalagi kalau sudah di panggung, wah saya terpesona betul itu dengan improvisasi itu luar biasa. Masya Allah, ya, Masya alhamdulillah. Allah, Masya Allah. Jadi berikutnya Bang Haji, sepanjang perjalanan Republik Indonesia, ya Bang Haji ini sudah melewati manis pahitnya bangsa Indonesia. Persoalan terbesar sebenarnya bangsa kita ini apa nih Pak Haji? Saya rasa apa ya,
Bahkan saya mengalami dari presiden pertama loh, Pak Soekarno. Oh, sempat ya. Ya, saya kan lahir 46. Artinya ketika Presiden Bung Karno itu pidato, saya masih kecil, saya suka dengar radio gitu. Makanya saya terlahir, karena ayah saya juga seorang tentara ya. Jadi nasionalisme, patriotisme saya mungkin muncul dari ayah saya, dan saya sering mendengarkan pidato-pidato Bung Karno. Yang memang luar biasa, beliau memang seorang orator. Nah, muncul kepedulian saya kepada bangsa itu sejak kecil. Bersamaan dengan keagamaan itu sejak kecil. Maka saya sering bilang, seni, politik, agama, itu satu nafas dalam kehidupan saya. Agama, seni, politik itu satu nafas. Nah, itu bisa dibuktikan misalnya dari lagu-lagu saya. Di sana pasti ada unsur agama, politik, dan sebagainya. Nah, kalau kaitannya persoalan terbesar di bangsa kita ya pertama ya memang soal ekonomi ya. Bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan dijelaskan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini yang sampai saat ini belum ada satu presiden pun yang bisa merealisasikan ini amanah konstitusi ini secara, ya katakanlah secara maksimal, optimal ya. Tapi itu kita sadari bahwa bangsa ini terlalu besar, rakyatnya banyak, dan kita baru merdeka kira-kira baru 74 tahun. 74-75 tahun. Amerika sudah 200 tahun lebih ya. Itu pun bisa dibilang belum apa. Kemudian India, Cina, kita rakyat Indonesia terbesar di Indonesia. Terus terang memang ada sesuatu yang tidak mudah untuk mencapai adil, makmur, aman, sentosa sebagai negara yang ideal. Ya. Tidak mudah. Tetapi kita bangga sekali punya dasar negara Pancasila. Itu siapapun bisa mengatakan itu adalah hadiah umat Islam. 5 pillars ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah dalam persahabatan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau ini diimplementasikan, diamalkan, core-nya ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh umat beragama laksanakan ini. Kalau dulu Piagam Jakarta kan sila pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Ya. Oke, diganti ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita semua beragama melaksanakan apa perintah agamanya, pasti kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan terwujud. Pasti persatuan Indonesia akan terwujud. Pasti keadilan sosial akan terwujud. Karena pesan-pesan itu adalah tergantung kamu mengamalkan ketuhanan apa tidak. Nah, ini yang sampai sekarang belum ada satu pemimpin yang mampu mengimplementasikan Pancasila ini sebenar-benarnya gitulah. Jadi nggak usah jadi negara Islam, kalau kita mengamalkan Pancasila aja sudah. Masya Allah. Seluruh umat beragama laksanakan perintah agamanya masing-masing. Ini semuanya jalan ini. Dari kemanusiaan sampai keadilan sosial, semuanya akan jalan. Nah, itu kalau kaitannya masalah yang besar di bangsa ini apa? Tidak terimplementasikannya Pancasila yang begitu dahsyat sebagai dasar negara kita. Jadi Pancasila hanya di medsos, saya Pancasila, saya Pancasila. Sampai saat ini mohon maaf masih sebagai slogan dan hafalan. Kita belum punya satu sosok pemimpin yang betul-betul Pancasila sejati. Diamalkan ini semuanya gitu loh. Kalau ada pengamalan Pancasila itu, Masya Allah, adil makmur itu cepat banget. Karena coba lihat, sumber daya manusia, sumber daya alam kita luar biasa, terkaya di dunia ini.
Ya, kalau bahas itu saya ingat lagi lagunya Bang Haji. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Masya Allah. Izin gaya. Subhanallah.